Hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan tabaruk kitab Miftahus Sudur. Bismillahirrahmanirrahim. Faya ayyuhal ikhwan, intabihu wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum ma hadhil qawafil ar-ruhaniyah. Fa'an qaribin yanqati'u tariq wala yujadu rafiq ila dzalikal alam. Di dalam kitab Miftahus Sudur, Abah Anom memperingatkan kepada kita semua agar apa? Abah katakan, wahai saudaraku, sadarilah dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan bergabunglah dengan rombongan ruhani, karena sebentar lagi jalan ini akan tertutup dan tak ada teman yang mengantar ke alam akhirat. Jadi yang pertama adalah kita diminta oleh pengersa Abah untuk menyadari dan bersegera. Munculkan kesadaran ke diri kita semua dan segera untuk apa? Menuju ampunan, menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat taubat kita satu, yaitu la ilaha illallah. Jadi kalau diistilahkan, bayi yang baru lahir itu kalimatnya satu. Kalau kita istilahkan pakai oa, oa begitu ya. Ketika bayi minta minum, ya kalimatnya oa, oa gitu ya. Ketika bayi minta makan, lapar, ya oa, oa gitu. Ketika bayi pipis atau buang ya pipis gitu ya, ya oa, oa gitu. Sakit, oa, oa. Minta air ASI, oa, oa. Semuanya itu bayi itu adalah oa, oa. Ya, dan yang mengerti kalimat ini adalah ibunya. Demikian juga kita. Kita minta apapun kepada Allah, Abah mengajarkan satu kalimat, yaitu la ilaha illallah. Kita punya keinginan, kalimat permintaan kita la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah. Kita ingin disehatkan, kalimatnya la ilaha illallah. Kita ingin bertaubat, kalimatnya la ilaha illallah. Kita ingin bersyukur, kalimatnya la ilaha illallah. Kita ingin apapun, kita meminta apapun, kalimatnya adalah la ilaha illallah. Dan yang mengerti adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengerti adalah Syekh Mursyid. Seperti bayi tadi. Meminta apapun, kalimatnya adalah oa-oa gitu. Kita meminta apapun, punya kebutuhan apapun, kalimatnya la ilaha illallah. Demikian juga ketika kita diminta oleh Abah untuk bersegera menuju ampunan, taubat, ya kalimatnya, kalimat taubat kita adalah la ilaha illallah. Artinya orang yang ingin bertaubat, maka perbanyak la ilaha illallah. Dihimpun dari semua itu satu kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena ya kalimat ini adalah kalimat utama dari semua kalimat-kalimat. Jadi kalimat-kalimat lain, zikir-zikir lain, wirid-wirid lain itu bagus, sempurna. Tapi di sini afdolu. La ilaha illallah adalah lebih utama. Nah, maka ketika Abah mengatakan kepada kita semua, sadari dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, maka saya mengatakan bahwa dari penjelasan tadi, maka kita mesti apa? Cara untuk bagaimana mendapatkan ampunan Allah adalah bagi murid Thariqah memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya karena Abah mengajarkan demikian. Orang syukuran sunatan, ya manakib hakikatnya la ilaha illallah. Orang syukuran nikahan, manakib hakikatnya la ilaha illallah. Tidak mengajarkan istighosa yang bermacam-macam, muhasabah yang bermacam-macam, melakukan pertaubatan, apalagi sampai dengan segala macam bahasa-bahasa yang indah, kemudian melakukan muhasabah gitu ya. Sehingga orang semua menangis. Abah tidak mengajarkan begitu.
Banyak orang yang berzikir menangis. Tidak mesti harus dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat, intonasi-intonasi, sehingga orang masuk kepada trans dan akhirnya menangis. Muncul kesadaran pertobatan. Tidak begitu. Tetapi dengan berzikir itulah bertobat gitu. Mau bertobat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abah mengatakan apa? Setelah sadar, kemudian meminta ampun dengan berzikir kepada Allah, Abah mengajak kepada kita semua untuk apa? Untuk bergabung. Bergabunglah dengan mana? Dengan apa? Dengan rombongan. Rombongan apa? Rombongan rohani. Kalimat Abah adalah rombongan ini. Ma'ahadhil qawafili ar-ruhaniyah. Bersama rombongan ini. Rombongan rohani. Karena banyak rombongan-rombongan lain. Wah, macam-macam rombongan ya. Komunitas hari ini banyak sekali. Komunitas atas nama hijrah, komunitas atas nama kebaikan, komunitas atas nama sodako, komunitas atas nama tahajud, komunitas atas nama. Itu semua bagus, tidak salah. Tetapi dalam kitab Miftahus Sudur, Abah mengatakan bahwa yang dimaksud rombongan rohani itu adalah rombongan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahadsirelaya. Silsilah sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kata Abah, fa'an qoribin yan qoti yang utorik walayu jadur rofik. Pada masanya nanti rombongan ini, jalan ini akan tertutup dan tidak ada teman yang mengantar. Maka saya teringat ketika Syekh Nazim Al-Haqqani datang ke Pondok Pesantren Suryalaya. Kemudian kira-kira kalimatnya yang saya tangkap, beliau mengatakan bahwa beliau keliling dunia dan menemui banyak ulama-ulama. Ulama-ulama itu adalah seperti lilin-lilin yang bercahaya. Tetapi di tengah-tengah saya, di hadapan saya, ada lilin yang sangat besar. Cahayanya luar biasa. Maka ambillah. Ya, lilin itu adalah pengarsa Abah. Guru silsilah ke-37. Sampai ke sekarang, kalau kita tafsirkan. Dan lilin yang besar ini satu saat akan padam. Kalau kamu tidak cepat mengambilnya, maka akan menyesal. Demikian kalimatnya selalu begitu. Kalimatnya yang saya tangkap begitu. Nah artinya, ya pada masanya, orang-orang yang pada masa Abah Anom tidak mengambil, kemudian Abah Anom wafat, maka merugi. Demikian hari ini. Masanya Abah Aos, yang tidak segera mengambil, maka pada saatnya cahaya 38 akan selesai. Maka akan merugi. Demikian seterusnya, demikian seterusnya. Nah, maka jalan ini akan tertutup. Cahaya api itu, cahaya lilin itu akan padam kalau nggak segera diambil cahaya itu. Yaitu talqin zikir gitu ya, kalau kita tafsirkan. Atau ya minimal ya tadi, jalan itu akan habis, akan selesai. Mungkin kita juga dengan usia dan lain-lain. Dan tidak ada teman yang mengantar, tidak ada yang peduli mengantar ke alam akhirat. Nah maka inilah kita penting bergabung dengan rombongan rohani ya. Maka Abah Ano mengatakan bahwa wa ma kunna ji'na linaq'uda fi hadhihi dunya ad-daniyah al-harrabah al-kharrabah walali ajlil akal wasyurbi walinakana bil Muhammadin nafsaniyah al-khabithah. Kata Abah apa? Abah mengatakan bahwa kita ini datang ke alam dunia yang hina dan pasti binasa. Ini bukan hanya untuk duduk berpangku tangan. Gitu kata Abah. Jadi kita datang ke muka bumi ini karena kita hakikatnya adalah bukan makhluk dunia. Kita ini bukan penghuni dunia. Kita ini hanya lewat saja. Hakikat kita adalah penghuni akhirat. Karena kita hakikatnya adalah ruh. Ruh diciptakan oleh Allah dari bagian roh, bagian diri Allah.
Dulu di alam spiritual, di alam ruh, kemudian ke alam rahim, pindah ke step yang ketiga, alam dunia. Nanti kembali. Nah, maka kita ini datang ke dunia ini bukan karena kita bukan makhluk dunia, kita hanya lewat nanti ke alam barzah, ke alam akhirat gitu. Maka kita datang ke dunia yang hina ini dan pasti binasa, bukan hanya untuk duduk berpangku tangan, kata Abah. Bukan pula untuk sekedar makan dan minum atau memuaskan kepentingan nafsu. Sebab Nabi tengah menanti dan bersedih karena engkau. Nah, jadi ini Abah merujuk kitab Sirul Asror. Fanabiyukum muntazirun magmumun li ajlikum. Nah, maka Bapak Ibu ikhwan akhwat, peringatan kepada saya, kita semua, bahwa kita datang ke muka bumi ini tidak hanya untuk makan, minum, atau memuaskan hawa nafsu saja, atau berpangku tangan saja, atau duduk-duduk saja. Maka kita akan melanjutkan perjalanan. Maka kita mesti bergabung tadi, bersegera bergabung dengan rombongan rohaniyah. Bersama rombongan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Maharsiralaya Sinarasa. Nah, maka kita semua bersyukur kepada Allah. Kita semua telah sama-sama mengikuti apa yang disarankan dalam kitab ini, bahwa kita bergabung dengan rombongan rohani, qawafilur rohaniyah. Nah, maka kita kuatkan posisi kita hari ini, posisi yang sudah tepat, sudah on the track, sudah betul-betul kita tinggal yakini, kita kuatkan apapun yang terjadi, bahwa kita sudah, inilah rombongan kita yang benar. Rombongan apa? Rombongan yang mengikuti umat Rasul. Maka sabda Kanjeng Nabi SAW apa? Beliau mengatakan hati-hati memilih golongan. Seolah demikian kalimatnya. Hati-hati wahai umat memilih golongan. Karena kita semua sudah tahu, umat ini akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Kalau kita ingat bagaimana riwayat dari Abdullah ibnu Zaid, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel akan bercerai-berai menjadi 71 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Nasrani akan bercerai-berai menjadi 72 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Kata Nabi, sedangkan umatku akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Kemudian para sahabat nanya gitu kan, kira-kira golongan apa gitu? Wa matil kal wahidah. Kata Nabi, mangkana ala misli ana alaihi wa ashabihi. Siapa yang berada pada jalanku dan para sahabatku. Nah, kita semua sedang mengikuti jalan beliau, jalan Kanjeng Nabi, melalui silsilah. Jalan yang diajarkan Kanjeng Nabi apa? Ya, agama yang dibawa, zikir yang dibawa. Kita sedang belajar zikir, mengikuti Kanjeng Nabi. Kita sedang belajar sholat yang baik, mengikuti Kanjeng Nabi. Kita sedang belajar bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah, ikut Kanjeng Nabi. Kita sedang bagaimana menuju ingat ma'rifat kepada Allah. Banyak berzikir, banyak pertobatan dengan la ilaha illallah. Sedang memegang kalimat la ilaha illallah, sedang istiqomah la ilaha illallah. Ini semua adalah jalan Nabi dan jalan para sahabat. Melalui siapa? Melalui pewarisnya, warasatul anbiya. Syekh Mursyid sampai Syekh Mursyid sebelumnya, Syekh Mursyid sebelumnya, Syekh Mursyid sebelumnya, sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sedang kita ikuti, adalah kita sedang mengikuti satu golongan, yaitu golongan yang selamat, golongan yang mengikuti aku dan sahabatku. Karena dari hadis ini Nabi sudah memprediksi akan bercerai-berai. Dari kaum Bani Israel juga terjadi, dari kaum Nasrani juga terjadi, dan dari kaumku juga terjadi. Maka yang selamat adalah satu golongan. Siapa itu? Adalah mangkana ala misli ana alihi washabihi.
Jadi kita semua diajak oleh pengarsa Abah untuk betul-betul menjadi satu golongan itu yang selamat, yaitu golongan yang mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW, cara sholatnya, cara zikirnya, cara ibadahnya, cara menjaga ihsan, semua yang diajarkan Abah adalah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, maka sudah banyak riset, sudah banyak penelitian, sudah banyak orang-orang ahli yang membaca, melihat kira-kira Abah ini seperti apa. Dan semuanya adalah sesuai Quran, hadis, torikohnya. Sesuai dengan aturan-aturan sunnah. Yang tadi kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Yaitu keseimbangan dari referensinya, syariatnya, torikohnya. Semuanya sempurna, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Berkah semuanya, segalanya, selamanya untuk kita semua, keluarga kita semua. Mengikut doa Abah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.